Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu min ladunka ilma. Jamaah kajian hari Ahad yang saya hormati, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas 8 nikmat yang Allah berkenan titipkan kepada kita. Nikmat fitriyah, nikmat diniyah, nikmat ikhtiyariyah, nikmat alamah, nikmat dunyawiyah, nikmat sihatiyah, nikmat firagiyah, dan nikmat hurriyah. Alhamdulillah, salah satu dari nikmat yang 8 ini kita masih istiqomah untuk menjalankan sholat berjamaah. Kita istiqomah untuk menjalankan kegiatan kajian rutin setiap Ahad malam. Mudah-mudahan sisa usia kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, kajian Nasihatul Ibad sudah disampaikan di Ahad minggu kemarin, mengisi materi ceramah umum yang Pak Ustadz Nasir. Biar tidak double di bulan ini, maka di maghrib ini izinkan untuk menyampaikan ceramah umum yang seharusnya disampaikan pada Ahad kemarin yang diisi dengan kajian Nasihatul Ibad. Hadirin rahimakumullah, dalam 1 bulan atau minimal dalam 1 minggu ada berapa jadwal kajian kita, Pak Edi? Dalam 1 minggu kita ada berapa jadwal kajian? Ahad malam, subuh, 2 ya? Oke. Jumat pengajian Yasin ya. Oke. Jadi ada 2 Ahad malam, Ahad subuh. Berarti 1 bulan 8 kali minimal. Ditambah biba.
Jadi 12. Belum Yasinan, belum Al-Kahfi, Ratibul Atos, dan lain sebagainya. Kalau di daerah itu masih istilahnya sampai hari ini yang saya tahu, kalau pengajian hari Selasa biasanya disebut salasaan. Lamun pengajian poe Kemis kemisan. Di Al-Jawami ada pengajian rutin ibu-ibu hari Kamis. Ibu bade ka mana? Bade kemisan. Padahal rek ngaji, tapi istilahnya rek kemisan, rek reboan. Ya. Di daerah-daerah itu masih ada sebagian yang menggunakan istilah itu. Kita, mereka, setiap minggu kita ngaji. Kalau ditanya apa tujuan kita mengikuti kajian, apa tujuan kita mengikuti salasaan, reboan, kemisan, sabtuan, mingguan. Izinkan di 30 menit ke depan untuk menyampaikan apa tujuan kita mengikuti kajian. Apakah jawabannya relevan sama dengan apa yang ada di benak bapak-bapak? Yuk kita samakan. Yang pertama, bapak-bapak, tujuan dari kita mengikuti kajian, mengikuti pengajian, mengikuti biba, ya, selasaan, rabuan, dan seterusnya. Pertama adalah, kata para ulama, litaj didil ilmi. Naon hartosna? Salah satu tujuan orang ikut kajian itu adalah untuk memperbarui ilmu. Pertanyaannya, kenapa ilmu harus diperbarui? Kenapa ilmu harus di-upgrade? Kenapa ilmu harus selalu ditambah? Salah satu jawabannya adalah karena dunia ini dinamis. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Ilmu pengetahuan umum terus berkembang. Ilmu pengetahuan agama terus berkembang. Kalau kita tidak ikut kajian, maka tentu kita akan ketinggalan. Dalam ilmu pengetahuan umum, generasi bapak-bapak dulu, ya, guru SD mungkin cukup lulusan SD. Lu penting bisa. Guru SD, guru SMP, dulu mungkin cukup lulusan SMP. Behdieuna tahun 80-an, guru SMA, guru SD, guru MI cukup guru lulusan SPG, lulusan PGA, lulusan SGO. Masih bisa. Saya adalah lulusan PGA Cimalaka. Angkatan tahun 89. Terus berkembang, guru SMA, guru SMP tidak boleh lulusan SMA SMP kan? Harus S1. Ingin jadi dosen lulusan S1, nggak bisa dari S1. Istilahnya jeruk makan jeruk. Sekarang sudah wajib. Ya. Kalau ingin mengajar di S1, ya minimal harus lulusan S2.
Kalau kita mau ngajar di Pascasarjana S2 minimal lulusan S3. Kalau kita mau ngajar di S3 minimal lulusan S3 atau guru besar. Itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa kita mengabaikan. Ya. Jadi kajian kita tentu bukan hanya kajian ilmu agama, tetapi kita mengikuti perkembangan, harus membaca perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bukan hanya membaca buku, tetapi juga membaca. Ya, bisa di Google. Ya, sekarang IT bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Kemudian begitupun teknologi. Saya masih ingat tuh waktu kontrak di Blok AE dengan Pak Ustadz Asep tahun 2000. Saya ke Permata Biru tahun bulan Juni tahun 99. Ya. Ke Permata Biru bulan Juni tahun 99. Saya sempat kontrak di Blok Z, kemudian pindah ke Blok AE. Saya masih ingat punya HP pertama itu apa itu? Nokia yang gede itu ya. Bangga beli 250.000. Punya Nokia anu badag nu aya enteneuan suarana cinit-nit. Tahun 2000 tah saya beli di si Mas yang pas belokan yang sekarang dulu di situ beliau apa namanya jual beli HP. Saya masih ingat tuh di AD ini, AD Blok AD yang paling ujung. Terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Ya. Sampai hari ini semakin canggih. Ya. Teknologi semakin canggih. Ya. Dulu zaman kita sekolah nggak ada. Ya. Zaman SMP, zaman SMA nggak ada HP. Begitupun dalam ilmu pengetahuan agama. Saya masih ingat dulu, mungkin Bapak-Bapak juga mengalami ketika kita belajar ngaji di tajuk, bahwa lama istilahnya tajuk, dukati mana tak asal usulnya tajuk. Ya, tajuk nate masih panggung. Saya masuk SD tahun 80, lulus SD tahun 86. Ya, di lembur tata naya listrik. Ngaji teh ya, menggunakan metode A jabar A patah A kasroh I, A domah U, A I U. Terus ya, pasti kita mengalami itu. Tahun 90-an kalau tidak salah lahirlah Iqra. Ya. Ada Iqra itu mulai jilid 1, jilid 2. Sekarang sudah ada metode Al-Baraki, ya, metode Qiraati, semacam-macam. Dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, kita tinggal naik. Kalau kemajuan teknologi ilmu pengetahuan baik agama atau umum tidak kita ikuti, maka kita akan ketinggalan. Lahirnya ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ya, ilmu hadis, ya, terus berkembang sampai hari ini. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama, ilmu yang kita dapatkan melalui kajian, melalui belajar, di antaranya kata para ulama, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua.
Yang pertama, ilmun kasbiyun. Ada yang disebut dengan ilmu kasbi. Naon ilmu kasbi teh? Ilmu yang kita dapat melalui proses pembelajaran. Aya guruna, aya muridna. Ya, kita belajar dari SD, kalau sekarang kan dari RA, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu adalah ilmu kasbi. Ilmu yang kita dapatkan melalui proses belajar. Yang kedua, ilmu wahbiyun. Ada ilmu wahabi. Naon ilmu wahabi teh? Cek Allah tadi tah. Dalam surat yang saya bacakan, Kahfi ayat 65. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Naon hartosna? Ilmu wahbi mah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu yang Allah berikan langsung. Kalau saya memahami ilmu wahbi ini juga apa namanya diproses melalui sebagiannya adalah melalui ilmu kasbi. Tapi dominasi ilmu wahbi ini atau bahasa yang sering kita dengarnya ilmu laduni. Jadi ilmu wahbi ini ilmu laduni. Ya. Jadi kalau saya memahami ilmu wahbi ini atau ilmu laduni ini adalah ilmu yang tetap melalui proses ilmu kasbi, tapi apa namanya pendekatan dirinya kepada itu lebih dominan daripada kasbinya. Lah cek bahasa sederhana nama diajar nama biasa-biasa, tapi pendekatan ke Allahnya luar biasa gitulah. Sim Kuring di Al Jawami masuk tahun 91, 92. Ke Al Jawami masuk 92. Dulu disampaikan oleh almarhum Pak Kiai Toto Abdul Fatah. Jadi ada santri, karena santri alumni Al Jawami itu ya, hampir sekian persen itu adalah dosen UIN jadi jaradi gitu. Mama guru, bapak murid-murid Mama Kiai Sujai. Beliau mencontohkan ada santri ngajina biasa-biasa gitu. Ngajina biasa-biasa. Tapi pendekatan diri kepada Allahnya, prestasi ibadahnya luar biasa. Kata beliau. Waktu ngaji, kadang cek kiai pun kanjang ieu. Batur ngaji kadang ketika tinggalin ngaji nanti. Kadang keur ngaji aya tamu aya sama aya perlu disauran pangnyiakeun cai segala. Dan ini terjadi. Jadi ngajina biasa gitu. Kadang kaganggu, kadang ada perintah ustaz, perintah kiai. Karena dia meyakini ta'diman wa takriman, mengagungkan, menghormati guru, salah satu adalah proses untuk dia mendapatkan ilmu. Kalau kita belajar ta'lim, Bapak-bapak, salah satu yang menjadikan kita berhasil mendapatkan ilmu karena mengagungkan seorang guru. Itu cukup orang belajar kia, tapi penghormatan terhadap guru sangat luar biasa. Cobi bandingkeun jeung ayeuna. Pendidikan pesantren dengan pendidikan umum beda. Da teu wani atuh lamun kahareupeun guru bari teu rengkuh teh. Ayeuna mah teu jarang. Selonong boy teh kan gitu. Saya masih ingat apa yang disampaikan almarhum Pak Kiai Toto. Dari gerbang Al Jawami ke atas dari gerbang, ya, ketika ada Mama Sujai di pesantren di halaman pesantren,
tidak ada yang pernah berani orang luar yang lewat ke sana. Kamu nutu make, nutu berjilbab mah. Tuan tuh. Saking apa mungkin namanya, makanya Mama Suja itu kan Muhammad Ibnu Suja. Suja itu kan pemberani. Ya. Jadi sangat karismatiknya luar biasa. Ya, kembali. Ya. Ternyata santri itu sekarang memiliki pesantren, ya, yang dulu mungkin tidak apa namanya oleh para kiai yang di pesantren Al-Jawami tidak pernah terpikir bahwa dia akan menjadi ulama besar. Karena ngaji nage jarang, tapi prestasi ibadah katanya tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa. Itulah mungkin wa'allamnahu min lazunna ilmu. Allah yang memberikan ilmu. Ya. Dalam surat Kahfi ayat 65. Nah, oleh sebab itu maka kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu wahwi, ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka lakukan 4 hal. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui prestasi ibadah. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu santri di pesantren Al-Jawami. Ngajina biasa-biasa, tapi prestasi ibadah pendekatan diri kepada Allahnya luar biasa. Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, tahajud tidak pernah ketinggalan, duha tidak pernah ketinggalan. Siap menjadi seorang ulama besar. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ilmu lazuni, ya, atau ilmu wahbi, maka melalui takhalli. Naon takhalli teh? Beningkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Karena kebeningan hati salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu lazuni. Tong beruning gitu, Bapak-bapak. Bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan rezeki dari Allah, tapi kalau hati kita tidak memiliki sifat takhalli, hasud, kabatur teh dengki we, hasud, gawena memfitnah, resep mengadu domba, menceritakan aib orang. Jangankan ilmu, rezeki gesek. Ya, maka kata para ulama, takhalli dalam diri kita, jauhkan sifat-sifat seperti itu yang akan menghalangi kita mendapatkan ilmu dari Allah. Lalu yang ketiga, setelah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian takhalli, kemudian tahalli. Naon tahalli teh? Hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Ke Allah harus selalu husnuzon. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang terjadi negatif thinking terhadap Allah. Suudon ke Allah. Allah masihan ujian, ya. Allah masihan ujian kepada kita, kepada keluarga. Kadang sok aya bahasa teuing Allah teh ka urang. Teuing Allah teh. Itu sudah suudzon. Maka hilangkan hal-hal seperti itu dengan tahalli, beningkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, kemudian hiasi diri kita dengan sifat-sifat dengan akhlak yang terpuji. Dan yang keempat dengan tajalli. Apa itu tajalli? Penyatuan diri dari sifat tahalli dan tahalli seakan-akan Allah ada dalam diri kita.
Allah geus gahiji jeung urang. Kalau Allah sudah ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, apapun yang akan kita lakukan, insya Allah hal-hal yang negatif akan bisa kita minimalisasi karena dalam diri kita sudah ada Allah. Rek ninggalkeun sholat, aya Allah. Rek melanggar aturan perintah Allah, ternyata ada Allah, tidak jadi kita lakukan. Ketika akan melakukan hal-hal keburukan, di situ ada Allah. Itulah orang yang sudah memiliki sifat muraqabah. Dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Kembali, itu yang pertama. Ya, litajdidil ilmi. Kemudian yang kedua, apa tujuan kita kajian? Ya, yang kedua adalah litajdidil iman. Naon hartosna? Untuk memperbarui iman. Kunaon iman orang kedah diperbarui? Kata para ulama, iman manusia mah yajidu wa yankus. Yajidu bit ta'ati wa yankusu bil maksiyati. Iman orang mah bapak-bapak kadang terjadi pasang surut. Kadang naik, kadang turun. Tergantung kondisi hati. Tergantung lingkungan. Tergantung mood orang. Tapi ingat, cek ulama, al-imanu yajidu bitoat. Iman kita akan bertambah kalau kita taat kepada Allah. Sering ngaji, sering sholat, sering beribadah akan bertambah. Tapi ingat, wayan kusu bil maksiyati. Iman bisa bertambah kalau kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, yuk kita introspeksi diri. Kita rasakan, benarkah iman kita naik dan turun tergantung kondisi hati, mood hati kita, lingkungan kita yang mendukung terhadap diri kita? Saya merasakan itu. Kadang ngaji teh suatu saat semangat, tapi dalam waktu yang lain kadang ngedrop. Berjamaah terus, kadang suatu saat ada sifat malas. Itu semua diantaranya adalah karena kondisi hati. Lamun urang keur meunang kabagjaan, keur meunang kabunga, keur robak rezeki, naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Kadang hati teh sok rada jauh jeung Allah. Tapi suatu hari Allah menguji kita, Allah menguji dengan sakit, Allah menguji dengan ekonomi, Allah menguji dengan keluarga, menguji dengan anak kita. Hayang hati teh deukeut jeung Allah. Nu tadina tara hudang peuting, diuji ku Allah mah daek hudang peuting. Nu tadina tara ngaji jauh jeung Allah daek ngaji. Saya merasakan itu. Dan itu kata para ulama, yajidu wa yankus. Iman kita. Kalau iman kita ingin stabil, kudu daek ngaji. Setidaknya dengan ngaji kita akan diingatkan. Lamun orang iman turun, dibiarkan tidak ada yang mengingatkan. Nauzubillah, ketika tidak naik lagi akan seperti apa jadinya. Maka rekarti rekente setidaknya setiap hari Ahad kita diingatkan. Subuh diingatkan, di biba diingatkan, di pengajian Yasin diingatkan, Al-Kahfi diingatkan, atau di kajian di luar kita diingatkan supaya iman kita stabil.
Minimal stabil behaditu nama bertambah. Kunaon bertambahna bitaati ku kataatan ka Allah. Hadirin rahimakumullah, lamun iman orang hayang tetap stabil, lamun iman orang tetap ingin tidak turun, maka kata para ulama, setidaknya lakukan 3 hal. Cara memperbarui iman kita, lakukan 3 hal. Hiji, perbanyak membaca kalimat tauhid. Sebelum pengajian subuh, Ustadz Nase suka menghawali dengan kalimat thayyibah yang awalnya kalimat tauhid. Yuk kita coba orang baca. Beda nadanya. Hiji, la maujuda. Yang kedua, la ma'buda. Yang ketiga, la maksuda. Yang keempat, la matluba. Saya ulangi. Ya. Yang pertama, la maujuda. Yang kedua, la ma'buda. Yang ketiga, la matluba. Yang keempat, la maksuda. Yuk barang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Perbanyak kalimat tauhid agar iman kita tetap stabil. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Yang ketiga, perbanyak mengingat Allah. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang ketiga, litajdidil ibadah, untuk memperbaharui ibadah. Kenapa ibadah harus diperbaharui? Di antaranya adalah pertama, untuk menjaga kemurnian niat dalam ibadah. Kadek, pilih salah niat. Pernah disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasiru a'malal akhirah bi husnin niyah. Tesakedik amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan dunia, tapi bisa jadi eta amalan teh dipandang ku Allah jadi amalan akhirat. Naon sababna? Bi husnin niyah, niat yang baik. Perbaharui niat. Urang damel, urang usaha indit isuk balik sore keur mengenapkahan anak pamajikan, niatan ibadah eta jadi ibadah. Lamun orang hanya untuk mencukupi keluarga supaya tiasa tuang, tiasa itu, tiasa iya, tapi taya niatan ibadah, terjadi nilai ibadah. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru amalad dunya bi su'in niyah. Kade, orang datang ke masjid, orang ngaji, orang infak, orang sedekah, lamun dina hate teu lillahi taala, goreng niatna, maka amalan-amalan orang eta sadayana janten teu aya nilaina di hadapan Allah. Anu salanjutna kunaon ibadah kedah diperbaharui, sabab lamun ibadah tanpa ilmu bisa jadi sia-sia.
Sering diingatkan oleh para ustadz minimal di sholat, kadek tumaninah, kadek tumaninah, kadek tumaninah. Sebab tumaninah adalah salah satu syarat kesahan sholat. Atau wudhu, kadek hati-hati dengan wudhu. Karena wudhu merupakan salah satu bagian dari yang tidak terpisahkan dari sahnya sholat. Ya. La sholata liman la wudhu'alah. Tidak sempurna, bahkan mengatakan tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudhunya. Oleh sebab itu maka saya banyak ketika ikutan bimbel sangat luar biasa. Ketika Ustadz diajar menyampaikan materi tentang kifayatul ahad, dina sholat berjamaah, banyak hal baru. Macam mahese, tapi kalau kita seperti itu, sharing season, berbagi informasi, lebih cepat masuk. Ya, bacaan Quran, fikih dalam kitab Kifayatul Ihya yang disampaikan di setiap hari Jumat itu sangat luar biasa. Bertambah ilmu untuk memperbarui ibadah kita. Ya, bisi capek gawe teka pakai. Ya, ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, kemudian yang keempat, tujuan kita ikut kajian, ikut pengajian adalah litajdidil hayat. Untuk mengupgrade hidup kita, memperbarui hidup. Naon maksudnya? Gening aya bari bahasa hirup teh jang ulah bodoh katotoloyo. Keur mah teu bisa, keur mah bodoh, keur mah teu ngarti, keur mah teu paham, teu pernah daek ngiring ngaji. Minimal lamun orang ikut pengajian minimal kita bisa mendengar. Begitu, nah orang maca. Kudu kumaha tuh? Kudu bodoh alewo. Ya, artinya orang lamun rumasa can paham, lamun rumasa can ngarti, kudu daek tatanya. Cek saha? Cek Allah. Tingali dina surat Al-Anbiya ayat 7. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saha ahli dzikri teh? Ulama, ahli Al-Qur'an, eta ahli ilmu. Maksudna kumaha? Tanyakeun anjeun. Harus bertanya kepada orang-orang yang ahli. In kuntum la ta'lamun, lamun memang maneh teu ngarti. Cek Allah tah. Ulah bodoh tapi aing rasa aing pinter, bodoh juga pinter. Kan gitu. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang berilmu itu semakin berisi semakin tawadu. Oleh sebab itu maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang kita ikuti setiap hari Ahad, hari Jumat, ya, hari Kamis, satu kita niatkan litajdidil ilmi, untuk memperbaharui ilmu, karena dunia terus berkembang. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita akan ketinggalan. Yang kedua, litajdidil iman, perbaharui iman kita, karena iman kita terjadi pasang surut. Kalau tidak diingatkan dalam kajian-kajian, dikhawatirkan iman kita terus turun. Kemudian yang ketiga, untuk memperbarui ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sia-sia. Karena ibadah tanpa ilmu, maka tidak akan ada nilainya. Lianna qalilal amal yanfa'u mal ilmi, wa inna katsiral amal la yanfa'u mal jahli. Sebanyak apapun amal kita, kalau tidak menggunakan ilmu, la yanfa'u, tidak akan bernilai, tidak akan bermanfaat. Yang keempat, niatkan dalam diri kita untuk memperbarui hidup, supaya hidup ulah bodoh atau toloyo, tapi hiduplah menjadi orang yang seperti kata peribahasa bodoh alewah. Ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan tanyakan kepada ahlinya kalau memang kamu tidak mengerti tentang ilmu.
Mudah-mudahan ada hikmah manfaat khusus untuk saya pribadi. Umumnya untuk kita semua, yuk kita sama-sama untuk saling mengingatkan agar insya Allah kita senantiasa mendapatkan ilmu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.